Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang Forza, tolong bilang keren, bisa? Forza, Forza, sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Forza, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Boleh minum dulu. Qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum 'ala ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Bahwa orang-orang beriman laki-laki, orang-orang beriman perempuan itu ba'duhum 'ala ba'd, satu sama lain saling mendukung, bahu membahu dalam rangka apa? Menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Harus sama-sama menegakkan sholat 5 waktu, sama-sama punya kewajiban bayar zakat, sama-sama punya kewajiban mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamullah innallaha azizun hakim. Mereka itu akan disayangi oleh Allah karena Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Wa may min as-salati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika hum yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan hal-hal yang baik, entah dia laki-laki muslim atau perempuan muslimah, maka mereka akan masuk surga dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Amin Allahumma. Kita malam ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentunya sudah keberapa ratus kali mungkin ya Bapak. Ibu udah berapa ratus kali Maulid? Puluhan kali? Hah? Ada 5 kali? 10 kali? 20 kali? 50 kali? 100 kali? Udah taat kepada Nabi. Apa tujuan Maulid ini? Dalam rangka pertajam, memperjelas, mengetahui siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan demikian akan muncullah kekaguman kita, akan muncullah cinta kita, dan akhirnya akan muncul ketaatan kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Faham? Wa qala ta'ala aydan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepada Muhammad. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Faham? Paham? Sudah taat kepada Nabi,
in progress. Amin. Nah, semoga semakin sering kita menghadiri maulid, semakin muncul kecintaan, ketaatan kita kepada Nabi, dan akhirnya kita akan melaksanakan apa yang diberitakan Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya akan mulai dari biografi singkat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Khalid bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad. Nasab beliau selanjutnya tersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim dengan haplogrupnya J1. Paham? Paham? Beliau dilahirkan pada hari siapa kamu? Lahir pada hari Senin, tanggalnya 12 bulannya Rabiul Awal, tahunnya kenapa? Tahun gajah. Bukan tahun macan. Kenapa dikatakan beliau lahir pada tahun gajah? Ketika tentara gajah di bawah pimpinan Raja Abraha dari San'a, negeri Yaman, datang ke Makkah, tujuannya memeruntuhkan Ka'bah. Kenapa? Karena Abraha dari Yaman ini cemburu, iri, dengki terhadap Ka'bah, karena Ka'bah banyak dikunjungi oleh kabilah-kabilah dari berbagai macam penjuru dunia, sementara kota suci mereka sepi dari kunjungan umat. Makanya Abraha, raja dari Yaman ini, mau meruntuhkan Ka'bah. Paham? Paham? Berhasil atau tidak? Berhasil atau tidak? Digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sejarahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaidahum wa arsala 'alaihim harbihim bihijaratin faj'alahum. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menggagalkan upaya Abraha, yaitu dengan menurunkan tentara-tentara berupa burung ababil yang berbondong-bondong, membawa batu-batu api dari neraka dan melontari mereka sehingga hancur lumat seperti rumput yang dikunyah. Saat itulah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia yang membawa rahmat untuk sekalian alam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah engkau diutus ya Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Subhanallah. Kemudian tadi telah dijelaskan dari 124.000 nabi ada 313 rasul. Beliau adalah nabi dan rasul yang teragung. Kenapa? Paling tiga dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena teritorial dakwah beliau tidak sama dengan teritorial dakwah para nabi pendahulunya. Kalau nabi-nabi pendahulunya seperti Nabi Lut alaihissalam hanya diutus untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihissalam hanya diutus untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihissalam hanya diutus untuk bangsa Thamud saja. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam yang dikenal sebagai Yesus Kristus, beliau juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rasulan ila bani Israil." Rasul untuk bangsa Israel. Dan ini pun dijelaskan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6 yang berbunyi, kedua belas murid itu
diutus oleh Yesus. Kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada Bani Israel. Lain dengan Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak diutus hanya untuk bangsa Arab saja, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh manusia di muka bumi, termasuk buat orang Indonesia, termasuk buat orang Betawi, termasuk buat orang mana nih? Lenteng Agung. Lenteng Agung. Alhamdulillah. Karena misi Nabi Muhammad SAW berskala internasional, global, maka beliau dibekali dengan kitab suci Al-Quranul Karim yang bersifat holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agamamu. Wa qala ta'ala aidan, "Ma faratna fil kitabi min syai'." Tidak ada yang aku lupakan dalam Al-Quranul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada penjelasannya, bimbingannya dalam Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sampai-sampai seorang sosiolog dari Inggris, bukan dari Amerika, dari Inggris, namanya Profesor Dr. Arnold Toynbee. Siapa? Bukan Bang Toye. Arnold Toynbee. Ya. Dia membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dapat hidayah masuk Islam. Kemudian beliau berkomentar. Apa kata beliau? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi Islam adalah way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Alhamdulillah. Jadi mau tanya aspek apa saja, ada penjelasannya dalam Al-Quranul Karim. Setelah beberapa suhuf kepada para nabi, kemudian turun namanya Zabur kepada Nabi Daud, kemudian kepada Nabi Musa Taurat, kemudian kepada Nabi Isa Injil, dan kepada Muhammad Al-Quranul Karim. Selesai, final di Al-Quranul Karim. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi kitab suci, tidak lagi wahyu. Selesai pada Al-Quranul Karim, selesai pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada manusia adalah nikmat apa? Nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Masya Allah. Ibu agamanya apa, Bu? Islam. Bayar berapa masuk Islam? Enggak bayar. Gratis, enggak bayar, enggak pakai mikir, langsung berojo, diazanin, dikomatin Islam kita. Yang ini dulu nih, cowok-cowok begitu merojo, diazanin, dikomatin, disunatin. Masya Allah, itu nikmat yang terbesar, iman dan Islam. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattabi'il Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang membawa agama lain selain Islam, maka dia tidak akan diterima, dia akan termasuk orang-orang yang rugi di akhirat. Kenapa, Bu? Hanya Islam yang diridhoi Allah. Kenapa? Karena Islam itu tidak kafir, artinya tidak mengingkari apapun yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim."
la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah umat Islam bahwa kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada yang diturunkan dari Nabi Muhammad SAW atau Al-Quranul Karim. Kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Kita beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kita tidak membeda-bedakan para nabi sebagai utusan Allah semuanya. Dan itulah al-Islam, agama yang tidak mengkafiri apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan inna dina 'indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, karena kita tidak mengingkari apapun yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sekarang lagi rame masalah nasab. Masalah apa? Nasab. Nasab. Buat cerita? Boleh saya cerita? Ini true story. True story. Pengalaman hidup saya. Ya. Ketika saya berusia 20 tahun, berapa tahun yang lalu ya? Sekarang usia saya kan 37. Alhamdulillah. Salah. Usia saya sekarang 78, insya Allah Desember nanti ya. Kalau mau ikut memeriahkan ulang tahun Roma yang ke 78, nonton Indosiar aja. Tanggal 11 Desember. Oke. Nah, usia sekarang saya 78. Saya punya pengalaman umur 20 berapa tahun yang lalu? 58 tahun yang lalu. Saya lagi ceramah bersama satu orang Balawi, Habib. Tempatnya di Masjid Ar-Rahmah, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Nanti boleh cek nanti itu ya. Ada Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur, Jakarta Selatan. Ini tempat saya main masih kecil, main di situ. Ngaji di situ, belajar di situ. Ya sampai saya bisa ceramah di masjid itu. Satu saat ada acara maulid kayak begini. Tiba-tiba giliran satu orang Balawi Habib pidato begini. Hei, kalau ada Habib yang mabok-mabokan, kalau ada Habib yang berzina, kalau ada Habib yang berjudi, jangan kata apa-apa. Dia pasti ahlu surga. Kenapa? Karena kakeknya Nabi Muhammad SAW pemegang kunci surga. Pasti nanti semua cucu-cucunya masuk surga. Jadi kalau ada Habib yang mabok, yang mencuri, jangan kata apa-apa. Mereka adalah ahli surga. Saya kaget dengar itu, Bu. Kenapa kaget? Loh, kok nggak cocok sama yang baca di Quran nih? Nggak cocok yang saya baca dalam hadis-hadis. Kan Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan. Dari dua orang ini aku ciptakan kau menjadi bangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa aku menjadikan kau bersuku-suku. Contohnya Indonesia yang mempunyai suku bangsa 700 kurang lebih. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Betul? Dari sebuah bangsa aku jadikan kamu bersuku-suku. Lalu apa kata Allah? Lita'arafu. Notabene berbeda bahasa, budaya, bahkan agama, tapi apa kata Allah? Lita'arafu. Saling mengenalah. Lita'arafu, saling menghormati.
inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Faham? Faham? Ditegaskan lagi oleh Nabi SAW, la fadla li 'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Apalagi dari orang Yaman. Dari Arab saja kata Nabi, la fadla li 'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Surga itu tempat orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Contohnya Bilal bin Rabah. Dia budak tapi direkomend oleh Nabi, dia adalah ahli surga. Lalu an-naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Dan neraka itu buat orang-orang yang ahli maksiat walaupun dia sayyid bangsa Quraisy, Bani Hashim dan sebagainya. Jadi tidak ada yang namanya zuriyah Nabi itu pasti masuk surga, tidak ada. Faham? Bahkan Nabi menegaskan dengan tegas sekali, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Faham? Faham? Jadi ketinggian manusia di sisi Allah hanya takwa semata-mata. Coba kita lihat dalam Al-Quranul Karim, anak Nabi aja masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Nuh. Bapaknya Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Lut. Pamannya Nabi Abu Jahal, Abu Lahab masuk neraka. Lalu elu siapa? Hei, hei, ente siapa? Masya Allah. Nah ini akhirnya saya terpanggil untuk merenungkan ini. Setelah saya bicara begitu, saya dipanggil besoknya sama seorang ba'alwi sepuh, satu alim. Dipanggil, hei, Oma, ente ngomong apa kemarin di masjid? Saya jelasin, begini Bi, karena ada satu habib ngomong begini, kemudian saya counter, saya bantah Bi dengan qala ta'ala bla 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 bla, qala nabi bla 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 bla. Mohon koreksi Bi, apa yang ente bilang benar, enggak salah, tapi hanya mohon dengan hormat, jangan ucapan itu diulang-ulang lagi di mana-mana. Jangan ngomong lagi kayak begitu, karena tidak bagus untuk ukhuwah Islamiyah. Ini pesan Habib sepuh itu. Nah, dari situ baik, insya Allah saya simpan di perut saya sampai 50 tahun. Walaupun selama 58 tahun itu saya melihat khurafat-khurafat yang mereka tebarkan, saya tahan. Saya melihat khurafat-khurafat yang mereka tebarkan, seperti contoh itu yang namanya Imamul Faqih Muqaddam bisa mi'raj 70 kali satu malam. Sementara Nabi Muhammad hanya diizinkan Allah 1 kali seumur hidup. Ini betul-betul penghinaan terhadap Nabi SAW. Rasulullah cuma 1 kali mi'raj, tapi mereka bisa bilang, hei leluhur kami mi'raj itu 70 kali satu malam. Ada yang bilang juga, leluhur kami bisa memadamkan api neraka dengan kelingking. Leluhur kami bisa menurunkan rantai emas dari langit. Macam-macam khurafat saya tahan, Masya Allah. Kok makin rusak ini akhlak ini.